Ya, pemirsa, Galodo atau banjir bandang kembali menerjang kawasan Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah warga panik karena Galodo datang saat cuaca cerah. Beginilah situasinya, pemirsa, kepanikan warga Simpang Muaro Pisang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dikagetkan dengan munculnya banjir bandang atau warga menyebutnya Galodo. Galodo datang secara tiba-tiba di aliran sungai dan kawasan permukiman warga di tengah cuaca terik dan cerah. Sejumlah warga sangat panik karena aliran air membawa material lumpur, bebatuan, potongan-potongan kayu, kita lihat tadi ya. Sementara beberapa informasi lain menyebut Galodo bukan disebabkan hujan, namun diduga akibat longsor yang tebing yang longsor, diduga akibat longsor tebing di kawasan Perbukitan Kelok 8. Perbukitan Kelok 28 pada jalur Kelok 44. Dan satu korban meninggal dunia ditemukan petugas usai 28 hari tertimbun material tanah longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Anjing pelacak milik Bahar Kam Polri dikerahkan guna mencari titik jasad korban yang berusia 12 tahun. Petugas gabungan kembali menemukan satu jasad korban yang tertimbun longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad remaja perempuan bernama Sofia Anggraini berusia 12 tahun ditemukan usai anjing pelacak milik Bahar Kam Polri dikerahkan untuk mencari titik jasad korban ditemukan. Banyaknya material lumpur dan puing-puing bangunan membuat dua anjing pelacak yang dikerahkan untuk mencari jasad korban remaja wanita. Usai ditemukan, korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sehingga kami menurunkan K9 dan alhamdulillah kami menemukan titik, kemudian dilakukanlah penggalian secara manual. Alhamdulillah di hari ke-26 ini korban atas nama Sofia Anggraini telah ditemukan. Jenazah korban ditemukan setelah 28 hari pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, korban banjir bandang di Aceh, mungkin banyak kita yang berpikir sangat membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan pakaian dan lain sebagainya. Ternyata nggak sedikit warga korban banjir bandang di Aceh lebih memilih minta Al-Quran. Bagi masyarakat Aceh, Al-Quran bukan sekedar bacaan tapi sebagai penenang, penguat jiwa dan juga memberikan semangat. Momen mengharukan itu pun beredar luas di media sosial. Inilah momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada relawan yang datang ke lokasi bencana di Aceh. Sedih sudah tidak ada lagi. Korban banjir bandang di Aceh ini hanya bisa pasrah. Meski dengan keterbatasan tenaga, korban banjir bandang ini terus berusaha membereskan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Timbunan lumpur yang tebal menyulitkan para korban untuk membuat rumahnya kembali seperti semula. Bahkan belum ada alat berat yang masuk untuk membersihkan tumpukan kayu-kayu ini. Namun para korban bencana banjir bandang hanya bisa mengikhlaskan dan tetap berusaha menjalani dengan hati lapang. Bagi masyarakat Aceh, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi penguat jiwa. Raut wajah bahagia langsung terpancar, tak hanya anak-anak, para orang tua pun bergegas lari untuk meminta Al-Quran. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah keterbatasan, semangat untuk belajar dan membaca Al-Quran tetap hadir di tanah Aceh.
Persidangan kasus korupsi yang melibatkan anak Riza Khalid, Muhammad Keri Riza, kembali digelar hari ini. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi-saksi. Kami ralat pemirsa, persidangan Muhammad Keri Riza digelar kemarin pemirsa. Kembali digelar kemarin di Pengadilan Tipikor Jaksa yang memeriksa 2 orang saksi mendukung pembuktian terkait pengadaan 2 kapal. Jaksa mendalami mekanisme kebutuhan pengadaan sewa kapal pengangkutan gas, baik melalui kontrak time charter maupun kontrak SPOT atau kontrak spot. Jaksa menilai ada indikasi pengaturan dalam pelelangan, sehingga kapal-kapal asing tidak bisa ikut lelang pengadaan kapal. Dalam proses pelelangan, banyak dokumen pelelangan yang tidak dipenuhi oleh Jenggala Nasim, tapi tetap diloloskan oleh panitia. Ini kan secara SOP dan proses pengadaan mereka ini sudah menyalahi ketentuan proses pengadaan. Dan ini sangat menguatkan dakwaan kita bahwa dalam proses pengadaan kapal ini sudah ada kuat dugaan bahwa semua melalui proses rekayasa para terdakwa. Kapal Jenggala Nasim maupun kapal Jenggala Bangun 21 itu ada indikasi melalui proses pengaturan, di mana salah satunya di kapal Jenggala Nasim itu mensyaratkan adanya kapal berbendera Indonesia. Ini kan di set sedemikian rupa sehingga kapal-kapal asing lainnya tidak bisa mengikuti proses pelelangan pengadaan kapal yang dibutuhkan oleh PT KPI. Informasi pertama, pemirsa, umat Katolik siap menjalani misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta malam ini. Misa digelar 2 sesi. Para jemaat mulai berdatangan untuk ikut ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta sore tadi. Jemaat datang dengan suasana penuh hikmat menyambut Hari Raya Natal. Gereja Katedral menggelar misa malam Natal dalam 2 sesi, yakni pukul 5 sore dan setengah 9 malam. Dalam perayaan Natal kali ini, Gereja Katedral mengusung tema keutuhan alam ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga. Tema tersebut dituangkan melalui berbagai ornamen Natal berbahan daur ulang seperti karung goni, batok kelapa yang diolah jadi hiasan. Untuk bisa masuk ke Gereja Katedral, jemaat wajib melakukan registrasi ulang dan melakukan pemeriksaan barang bawaan. Pihak gereja menyiapkan 5.000 kursi bagi jemaat yang hadir.